Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Halimatus Ania, NIM 20060484141, kelas 2020D. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia serta perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sebenarnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya milik bangsa sendiri yang diyakini kebenarannya. Pancasila digali dari budaya bangsa yang sudah ada, tumbuh dan berkembang berabad-abad lamanya. Nilai interaktif Pancasila mengandung bahwa Pancasila dijadikan sebagai sarana pemersatu dalam masyarakat dan produser penyelesaian konflik. Pada masa Orde Lama, pada masa Presiden Soekarno, Pancasila mengalami ideologisasi. Pada masa Orde Baru, pada masa Presiden Soeharto, bangsa Indonesia kembali menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Era reformasi yang diharapkan sebagai era pembaruan memberikan angin segar bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia diharapkan kembali mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pedoman berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, faktanya justru pada era reformasi ini, bangsa Indonesia dirasakan semakin jauh dari nilai-nilai luhur Pancasila. Rakyat Indonesia mengalami degradasi moral dan cenderung liberalis karena pengaruh globalisasi. Tindak pidana korupsi dilakukan secara terang-terangan seolah-olah telah membudaya di Indonesia. Kata kunci Pancasila ideologi nilai-nilai luhur. Dari gambaran umum yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan dibahas pada penelitian ini. Antara lain yaitu 1. Bagaimanakah sejarah dan perkembangan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia? Mari akan saya menjawab. Sejarah dan perkembangan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran dan kesatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Yang kedua, bagaimanakah perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Lama? Saya akan menjawab. Pada masa Orde Lama, yaitu pada masa kekuasaan Presiden Soekarno, Pancasila mengalami ideologisasi. Artinya, Pancasila berusaha untuk dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Presiden Soekarno menyampaikan bahwa ideologi Pancasila berangkat dari mitologi yang belum jelas bahwa Pancasila itu dapat mengantarkan bangsa Indonesia ke arah kesejahteraan. Tetapi Soekarno tetap berani membawa konsep Pancasila ini untuk dijadikan ideologi bangsa Indonesia. Yang ketiga, bagaimanakah perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Baru? Perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Baru. Meletusnya G30 SPKI pada tahun 1965 telah diruntuhkan konfigurasi politik era demokrasi terpimpin yang bercorak otoritarian,
pengkhianatan tersebut mengakhiri tolak tarik di antara tiga kekuatan politik Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI dalam dinamika era demokrasi terpimpin yang ditandai dengan tampilnya militer sebagai pemenang. Tarik-menarik antara Soekarno, militer, dan PKI pada era demokrasi terpimpin mencapai titik puncaknya pada bulan September 1965 menyusul kudeta PKI yang gagal, yang kemudian dikenal sebagai G30S atau PKI. Setelah kedua yang gagal itu, kekuatan Soekarno dan PKI merosot tajam. Yang keempat, bagaimanakah perkembangan ideologi Pancasila sebagai era reformasi? Perkembangan ideologi Pancasila pada era reformasi. Kata reformasi secara etimologis berasal dari kata reform, sedangkan secara harfiah reformasi mempunyai pengertian suatu gerakan yang memformat ulang, menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Reformasi juga diartikan pembaruan dari paradigma pola lama di paradigma pola dari pola baru lama ke paradigma pola baru untuk menuju ke kondisi yang lebih baik sesuai dengan harapan. Baik, terima kasih. Jika ada salah kata atau pembicaraan dan apabila ada kekurangan dan kelebihan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.